Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-28 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Bapa, muliakanlah anakmu. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah Yesus mengatakan semua itu kepada kami, murid-muridnya, dia memandang ke langit dan berdoa, Bapa, sekarang sudah tiba waktunya. Muliakanlah aku melalui apa yang akan terjadi kepada anakmu ini. Dengan begitu aku juga akan memuliakan engkau, karena Bapa sudah memberikan kepadaku kuasa atas semua orang, supaya aku bisa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang sudah engkau serahkan kepadaku. Mengingat doa Yesus itu, saya, Yohanes, juga berdoa kepada Allah. Bapa, memang benar, inilah jalan untuk menerima hidup yang kekal, untuk mengenal engkau, yaitu satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus ke dunia ini. Kata Yesus lagi dalam doanya, Bapa, aku sudah memuliakan engkau di dunia ini dengan mengerjakan semua tugas yang engkau berikan kepadaku untuk dilakukan. Sekarang tugas itu sudah selesai. Jadi, biarlah Bapa membawa aku kembali ke dalam kemuliaan yang sudah kita nikmati bersama sebelum dunia ini diciptakan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelajaran sebelumnya kita telah menyatakan bahwa doa Yesus dalam Yohanes 17 adalah doa terbesar yang pernah didoakan. Mencatat 4 alasan. Yang pertama adalah orang yang berdoa, yakni Yesus. Lalu yang kedua adalah acara yang menuntut doa, yakni saat-saat menjelang Yesus terakhir kali di dunia ini, yakni ketika dia akan naik ke kayu salib. Lalu yang ketiga adalah isi permohonan doa itu sendiri. Dan yang keempat adalah kemenangan yang diungkapkan oleh Yesus. Sekarang kita mulai melihat lebih dekat doa ini. Dimulai dengan petisi yang Yesus buat untuk dirinya sendiri di dalam ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Dan meminta. Apa yang Yesus minta? Mengapa Allah harus mengabulkan permintaannya? Apakah doa Yesus dijawab sehubungan dengan pertanyaan pertama? Mari kita perhatikan hal yang pertama. Apa yang diminta Yesus? Yakni permohonan yang dinyatakan, Bapa, muliakanlah anakmu. Bapa, muliakanlah aku bersama-sama dengan dirimu, dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ini ada. Permohonan Yesus ini memuliakan artinya untuk meninggikan posisi atau kondisi yang mulia. Yesus meminta untuk dikembalikan kepada keadaan kemuliaannya yang dia miliki sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Permintaannya menyiratkan dua kebenaran besar tentang Yesus. Yang pertama tentang preeksistensinya, seperti yang dinubuatkan di dalam nubuat di dalam kitab para nabi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mikha 5 ayat 2. Lalu hal yang kedua tentang ketuhanannya. Karena Allah tidak berbagi kemuliaannya dengan siapapun, sebagaimana dicatat oleh Yesaya di dalam pasalnya yang ke-42 ayat yang ke-8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Mendengar doa ini, kita menghargai mengapa Yohanes memulai Injilnya dengan kata-kata ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia pada mulanya bersama Allah. Yohanes 1 ayat 1a dan 2. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1b. Jadi, Yesus meminta Bapa untuk mengembalikan dia ke posisi yang mulia yang dia miliki sebelum datang ke bumi. Ini membawa kita ke pertanyaan yang kedua. Mengapa Allah harus memenuhi permintaannya? Supaya anakmu juga memuliakanmu. Yesus ingin memuliakan Bapanya, Yohanes 17 ayat 1. Jadi doanya tidak murni bersifat pribadi. Dia ingin membalas dengan memanfaatkan kemuliaannya untuk menghormati Bapa. Yesus memberikan teladan penting sehubungan dengan doa kita sendiri. Apakah kita memohon berkat agar kita dapat melayani Allah dengan lebih baik dan melakukan kehendak-Nya? Banyak doa yang tidak terjawab karena itu alasan untuk kepentingan diri sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Yakobus yang dia catat di dalam suratnya Yakobus 4 ayat 3. Atau mungkin kamu sudah berulang-ulang memintanya, tetapi Allah tidak menjawab doamu. Mengapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yakni untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Permintaan kita harus selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan begitu kita tidak merasa takut lagi datang ke hadapan Allah melalui doa. Bila permintaan kita sesuai dengan kehendak-Nya, Allah akan mendengar dan menjawab doa kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. Sebagaimana kau telah memberinya kewenangan atas segala makhluk, Bapa sudah memberi Yesus otoritas ataupun kewenangan atas segala makhluk. Wewenang atau otoritas untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Wewenang untuk mengampuni dosa orang-orang yang berdosa. Wewenang untuk melaksanakan penghakiman. Wewenang semua otoritas di surga dan di bumi ada di tangan Yesus Kristus. Dalam pandangan otoritas seperti itu adalah layak untuk menerima kemuliaan. Aku telah memuliakanmu di bumi. Yesus telah memuliakan Bapanya di bumi dengan membuat kehendak dan pekerjaannya menyenangkan Bapa. Lalu Yesus berkata kepada kami, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku ke dunia ini, yaitu menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepadaku. Yohanes 4 ayat 34. Dia datang dari surga untuk tujuan ini, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kemauanku sendiri, tetapi kemauan Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Dengan hidup dan firman-Nya, Yesus selalu memuliakan Bapanya. Sekali lagi, Yesus memberikan teladan tentang doa kita sendiri. Apakah kita mendasarkan permintaan kita hanya pada janji dari apa yang kita ingin lakukan? Atau apakah kita berusaha untuk melakukan kehendak-Nya terlebih dahulu dan kemudian meminta Tuhan untuk memenuhi apa yang telah Dia janjikan? Aku telah menyelesaikan pekerjaan. Dia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Yohanes 17 ayat 4. Benar, pekerjaan terbesarnya adalah mati bagi dosa-dosa kita. Belum terjadi atau belum dilakukan pada saat Dia memanjatkan doa ini. Tetapi pencapaiannya sangat pasti.
Yesus dapat berbicara tentang itu seperti yang akan dan telah dilakukannya. Yesus mengilustrasikan tempat yang tepat yang harus ditempati oleh doa di dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang hanya digunakan dalam keadaan darurat, tetapi melengkapi kehidupan pengabdian dan pelayanan yang didedikasikan untuk memuliakan Tuhan. Kita sekarang sampai pada pertanyaan ketiga dan terakhir kita, yakni apakah doa Yesus dijawab? Ya, dengan membuat kematiannya berarti pentingnya kematian Yesus memberikan dia kehormatan besar, seperti yang diungkapkan di dalam kitab Wahyu. Dapat dibaca di dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 14. Ya, dengan membangkitkannya dari kematian, Tuhan menyatakan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Jadi melalui Kristus kita percaya kepada Allah yang sudah menghidupkan dia dari kematian dan memberikan kemuliaan kepadanya. Karena itulah kita yakin dan berharap sepenuhnya kepada Allah. 1 Petrus 1 ayat 21. Dengan mempermuliakannya di sebelah kanan Allah. Allah mendudukkan dia di sebelah kanannya jauh di atas segala sesuatu. Yesus sekarang memerintah dengan otoritas atas bangsa-bangsa. Meskipun lebih banyak kemuliaan yang akan datang ketika Yesus Kristus datang kembali, dia akan dimuliakan dalam orang-orang kudusnya. Mereka juga menceritakan bagaimana kalian menantikan kedatangan anak Allah dari surga, yaitu Yesus yang sudah dibangkitkan Allah dari kematian. Yesus itulah yang menyelamatkan kita dari murka Allah, yang akan segera dinyatakan pada waktu Allah menghukum orang-orang berdosa di dunia ini. 2 Tesalonika 1 ayat 10. Dia akan duduk di tahta kemuliaannya saat dia menghakimi dunia. Ketika aku datang bersama para malaikatku dengan kemuliaanku sebagai sang manusia, aku akan duduk di tahta yang menunjukkan kemuliaanku. Kemudian para malaikat akan mengumpulkan semua orang dari segala suku bangsa ke hadapanku, dan aku akan memisahkan mereka menjadi dua kelompok, seperti seorang gembala memisahkan domba-domba dari kambing-kambing. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Kesimpulan, kata-kata Paulus menegaskan bahwa Allah telah memuliakan anaknya. Hanya tetaplah bertahan dalam keyakinanmu kepadaku sampai aku datang kembali. Setelah sangat meninggikan dia, memberi dia nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tapi sebaiknya kita juga mengingat Yesus tidak hanya berdoa, Bapa muliakan anakmu. Yesus juga berdoa agar kita dapat melihat kemuliaannya. Yesus ingin agar kita berbagi dalam kemuliaannya. Dari dua bagian dalam kitab Wahyu ini kita tahu bahwa Allah telah menjawab doa Yesus untuk dimuliakan. Kita tahu bahwa Allah akan menjawab doa Yesus agar kita dapat melihat doa kemuliaannya. Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam kemuliaan itu? Mari mengaku dan menaati Yesus sebagai Tuhan, dan kemudian berpegang teguh sampai dia datang kembali. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan mengokohkan kita semua, bahwa sebagai seorang murid, hidup kita adalah memuliakan Bapa di surga, dan kita juga menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus sebagaimana yang telah dia doakan sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.